أداء البحرين اليوم في المباراة. كان وايد حلو، وايد استانسنا وفزنا الحمد لله. Suporter wanita Bahrain mendadak histeris. Pertama kali lihat langsung ketampanan pemain keturunan timnas Indonesia hingga katakan hal ini. Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like, komen dan subscribe agar kamu tak ketinggalan info menarik seputar timnas Indonesia tiap harinya. Kalau sudah, mari kita lanjut. Jelang pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara timnas Indonesia melawan Bahrain yang akan berlangsung di Bahrain International Stadium pada 10 Oktober mendatang, ada momen unik yang berhasil menarik perhatian. Para suporter wanita Bahrain, yang awalnya tidak terlalu menaruh perhatian pada para pemain Indonesia, mendadak ramai membicarakan pemain keturunan Indonesia yang dianggap memiliki wajah yang tampan. Sejak kedatangan skuad Garuda di Bahrain, para pendukung setempat yang biasanya lebih fokus pada permainan tim tuan rumah mulai memperhatikan lebih banyak hal, terutama soal penampilan fisik para pemain Indonesia. Awalnya, pemain Indonesia tidak mendapatkan banyak sorotan terkait fisik mereka. Namun, ketika latihan terbuka dilakukan oleh timnas Indonesia di salah satu lapangan dekat stadion, perhatian publik, terutama para suporter wanita Bahrain, tiba-tiba berubah. Pemain yang dimaksud adalah anggota timnas Indonesia yang berdarah campuran, yang dalam beberapa waktu terakhir menjadi pusat perhatian publik karena performanya yang gemilang di lapangan. Selain bakatnya yang mumpuni, parasnya juga membuat para suporter wanita Bahrain terpikat. Sosok mereka yang tinggi, berkulit terang, dan memiliki senyuman karismatik berhasil mencuri hati para suporter wanita setempat. Awalnya, para penggemar lokal mengira bahwa wajah para pemain Indonesia biasa saja dan tidak akan banyak menarik perhatian di luar aspek permainan sepak bola mereka. Namun, setelah melihat latihan langsung dan beberapa momen santai para pemain di luar lapangan, pandangan itu berubah drastis. Seorang suporter wanita bernama Laila yang hadir di latihan terbuka mengungkapkan kesannya. Saya sebelumnya tidak terlalu memperhatikan pemain Indonesia, karena saya pikir fokus harus ke tim Bahrain. Namun, ada salah satu pemain yang sangat tampan dan terlihat berbeda dari yang lain. Setelah mencari tahu, ternyata dia adalah pemain keturunan Indonesia. Kami di sini tidak hanya menikmati permainan, tapi juga sosok yang tampan seperti dia, ujar Laila dengan senyum malu-malu. Ketampanan pemain tersebut bahkan sampai menjadi perbincangan di media sosial Bahrain. Beberapa akun penggemar sepak bola Bahrain ramai-ramai mengunggah foto beberapa pemain keturunan Indonesia. Tidak sedikit yang berkomentar tentang penampilannya yang rupawan dan membandingkannya dengan para pemain lokal atau internasional lain yang pernah bermain di Bahrain. Pelatih timnas Indonesia yang mengetahui fenomena ini menyikapi dengan santai. Ia menyebut bahwa perhatian yang diberikan kepada para pemain merupakan hal yang positif selama tidak mengganggu fokus utama tim di pertandingan. Selalu menyenangkan melihat para pemain mendapatkan apresiasi, baik itu dari segi permainan maupun hal lain. Tapi, yang terpenting adalah mereka tetap fokus untuk memberikan yang terbaik di lapangan saat pertandingan nanti, ungkap Shin Tae-yong. Laga antara Indonesia dan Bahrain memang sudah dinantikan banyak penggemar sepak bola di kedua negara, namun perhatian ekstra dari para suporter wanita Bahrain ini menambah warna tersendiri jelang pertandingan. Pertemuan ini akan menjadi ujian penting bagi timnas Indonesia yang berjuang menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Pertandingan ini juga diprediksi akan berlangsung sengit. Menarik untuk ditunggu, dengan antusiasme yang meningkat dari kedua belah pihak, laga ini tidak hanya menjanjikan aksi-aksi seru di lapangan, tetapi juga kisah-kisah menarik di luar lapangan. Jadi, bagaimana tanggapan kalian?
light guides our path tonight. Stars above in endless flight. Sahara whispers tales to me. In the wind Satu persatu para punggawa Garuda udah hadir di Bahrain untuk pertandingan tanggal 10 Oktober besok. Tentu saja misi besar benar-benar sedang diupayakan oleh Indonesia agar perjalanan di round 3 ke depannya bisa lebih lancar. Dan seperti yang kita tahu, kalau di situasi seperti sekarang, timnas butuh banyak sekali dukungan. Itulah mengapa keberadaan supporter memang dirasa sangatlah berarti. Yap, supporter Indonesia di Bahrain benar-benar siap memberikan dukungan semaksimal mungkin dan tak butuh waktu lama buat meng-sold out tiket yang disediakan. Sesuatu yang pastinya membuat pihak Federasi Bahrain benar-benar kaget melihatnya. Sebab segala hal yang udah diberitakan selama ini benar adanya. Yap, seperti yang pernah dialami oleh Arab, Bahrain cukup dibuat tercengang oleh sambutan luar biasa ketika timnas tiba di bandara. dunes to the sea. In the night we find our song. In your arms I belong. Ya Habibi, come with me, cross the dunes to the sea. In the night Bukan rahasia lagi kalau Indonesia dikenal sebagai bangsa yang sangat gila bola. Bahkan menurut survei, kita berada di urutan ke-15 dari 40 negara paling gila bola berdasarkan hasil survei yang dikutip dari akun Se-Asia Goal. Ya, walaupun kalau soal ini masih bisa diperdebatkan lagi, tapi it's okay lah. Ya, melihat gimana progres timnas seperti sekarang ini, wajar jika publik tanah air makin antusias nih. Sebab bagaimanapun, ini adalah momentum besar untuk bisa mewujudkan mimpi lolos ke Piala Dunia. Emang sih, sudah pasti rintangannya sulit banget, tapi dalam sepak bola segalanya bisa terjadi. we hear, hand in hand we have no fear. Ya Habibi, come with me, cross the dunes to the sea. In the night we find our song. In your arms I belong. Golden sun begins to rise, love reflected in your eyes. Oasis waiting far ahead, where our hearts are gently led. Palms sway with the desert breeze. Time stops in moments like these. Life's a journey we'll pursue. With my heart I follow you. Ya Habibi. Yap, jelang laga melawan Bahrain, diketahui para rombongan timnas baik dari Liga 1 ataupun yang abroad, sebagian besar udah datang dan menjalani persiapan. Tentu saja, sebuah hal yang dirasa cukup umum bagi kita melihat sambutan meriah dari fans timnas ketika mereka hadir di bandara. Tampak jelas vibe positif tercermin, dan itu membuktikan sekali lagi, kalau dimanapun timnas main, pastilah nggak bakal sepi pendukung. Memang nantinya tiket yang disediakan Federasi Bahrain hanya sekitar 2.000 lembar. Namun bisa aja semuanya tampak berbeda ketika udah di hari H. Seperti saat melawan Arab, di mana banyak supporter Indonesia yang masuk melalui jalur reguler alias ya ngikut tuan rumah. Tapi pas di dalam stadion barulah mereka beraksi mendukung timnas. Sun begins to rise, love reflected in your eyes. Oasis waiting far ahead, where our hearts are gently led. Golden sun begins to rise, love reflected in your eyes. Love reflected in your eyes. Lebih lanjut, menurut kabar yang beredar, kelompok fans yang mengatasnamakan Garuda Bahrain mengaku siap melakukan koordinasi dan mengerahkan semua pasukan untuk datang ke stadion dan memberikan dukungan langsung kepada pasukan Merah Putih. Makanya dikutip dari OneFootball, kalau pihak panitia kabarnya hanya akan memberikan jatah tiket ke supporter Indonesia sebanyak 1.500 sampai 2.000 lembar. Selain itu soal harga, pihak panitia juga mematok yang cukup mahal. Diketahui untuk tribun biasa harganya 10 dinar atau sekitar Rp400.000. Sementara untuk tribun VIP harganya 20 dinar atau sekitar Rp800.000. Nah, yang pastinya bikin Federasi Bahrain kaget, tiket udah dibuat mahal, jumlahnya pun dibatasin. Tapi kok masih seramai dan seantusias itu loh, apalagi pas di bandara. Walah, beneran disambut macam superhero aja nih timnas. Golden sun begins to rise, love reflected in your eyes. Oasis waiting far ahead, where our hearts are gently led.
Golden sun begins to rise. Love reflected in rhythms of Yap, lihat apa yang terjadi, tentu saja Bahrain harus berkaca dari apa yang ada di laga Indonesia versus Arab Saudi. Meskipun statusnya tim tamu, tapi kelihatan jelas kan malah Indonesia yang kayak tuan rumah karena supporternya lebih ramai. Dan Bahrain pun kayaknya harus benar-benar mewanti-wanti supporternya sendiri untuk gak melakukan hal-hal aneh ketika di pertandingan. Sebab Pak Erik menegaskan akan melaporkan segala tindak kecurangan atau perbuatan negatif yang bisa merugikan timnas Indonesia kepada FIFA. Dan sudah pasti, Bahrain juga harus sadar kalau sekarang Indonesia bukan lagi Indonesia yang pernah mereka hajar 10-0 satu dekade lalu. Berbekal pemain aboard plus ketambahan misil Gars serta Eliano Reinders, membuat kekuatan Indonesia kini benar-benar gak bisa dianggap sepele. in your arms I belong. Ya Habibi, come with me, cross the dunes to the sea. In the night we find our song. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya nggak usah ragu, nggak usah jiper, karena sekali lagi ini cuma Bahrain, bukan tim top seperti Brazil, Argentina, Jerman, Italia, Spanyol, Portugal. Bahkan Bahrain pun sama Jepang aja dihajar 5-0. Jadi dengan skuad yang rata-rata main di Eropa, harusnya kita bisa meraih poin di sini. Jika target PSSI hanya 1 poin, maka kami yakin entah itu Koshin ataupun pemain ataupun supporter bisa kok mengambil 3 poin asal ya tadi semua game plan berjalan lancar, gak ada hal-hal di luar skenario kayak penalti, kartu merah, dan lain-lain. Intinya, jika semua pemain bisa bermain seperti apa yang dimau oleh Koshin, 3 poin bukanlah sesuatu yang mustahil diraih. Jadi ayo sama-sama kita dukung dan doakan selalu Garuda agar di pertandingan nanti bisa tampil maksimal. Dan kabar baik bagi kita semua, Martin Paes kayaknya udah bisa main saat melawan Bahrain, mengingat kemarin ia udah kembali latihan di klubnya pasca dikabarkan mengalami cedera pergelangan tangan. Untuk itu sekali lagi, ayo semangat Garuda. Kalian pasti bisa kok, wong kalian itu pemain-pemain bagus. Masalah cuaca, anggap aja ini bagian dari cobaan. Dan rintangan kalau mau meraih mimpi, ya harus bisa melewati ini. Oke, kita Garuda. In the night we find our song. In your arms I belong. Golden sun begins to rise. Love reflected in your eyes. Oasis waiting far ahead, where our hearts are gentle. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu. Manajer Timnas Indonesia Sumarji memberikan kabar terkini terkait cedera yang dialami Martin Paes jelang laga kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia mendapat kabar buruk jelang pertandingan melawan Bahrain dan China karena Martin Paes mengalami cedera. Kabar cederanya Martin Paes diumumkan langsung oleh klubnya FC Dallas. Pada pertandingan yang berakhir 3-2 untuk kemenangan San Jose, Martin Paes tidak diturunkan oleh FC Dallas. Padahal penjaga gawang berusia 26 tahun tersebut merupakan pemain kunci FC Dallas di bawah mister gawang selama ini. JK Martin Paes absen malam ini karena cedera pergelangan tangan, tulis FC Dallas di akun Twitter resminya. Sontak, kabar ini membuat supporter timnas Indonesia khawatir karena Martin Paes merupakan penjaga gawang utama di skuad Garuda. Kemampuannya pun sangat dibutuhkan mengingat timnas Indonesia akan menghadapi 2 laga berat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Terkait cederanya Paes, Ketua Badan Tim Pemenangan Nasional PSSI sekaligus manajer Timnas Indonesia Sumarji juga sudah mengkonfirmasi, namun tidak memberikan penegasan apakah kiper 26 tahun itu bisa memperkuat Timnas Indonesia. Saya sudah menghubungi Martin Paes, katanya lihat dalam beberapa hari ke depan
ujar Sumarji saat dikonfirmasi. Kondisinya cedera ringan, lagi recovery, semoga aman, kata pria yang juga anggota Exco PSSI itu. Setelah menimbulkan kekhawatiran di kalangan pencinta sepak bola tanah air, Martin Paes akhirnya memberikan kabar terkait kondisinya. Paes mengatakan bahwa cederanya tidak serius dan tidak mengalami masalah ligamen. Ligamen saya terkilir, jadi ini bagus. Saya mencoba untuk berlatih kemarin tidak sakit, ujar Paes kepada penggemar tersebut. Back FC Copenhagen Kevin Dix belak-belakan mengaku agennya telah dihubungi oleh pihak PSSI kepada media Denmark. Lantas, akankah dia segera memperkuat timnas Indonesia? Kevin Dix merupakan salah satu pemain keturunan Indonesia yang santer dirumorkan dibidik PSSI sejak lama untuk membela timnas Indonesia. Kakek dan nenek dari pihak ibu pemain berusia 27 tahun itu lahir di Indonesia sebelum pindah ke Belanda dan kemudian memiliki ibu Kevin Dix. Pemain bertahan ini memiliki garis keturunan Indonesia yang berarti ia juga bisa mewakili skuad Garuda. Belakangan ini, Kevin Dix mengungkapkan bahwa agennya telah dihubungi PSSI melalui telepon. Hal tersebut diungkapkan oleh pemain FC Copenhagen berusia 27 tahun itu kepada media Denmark Ball. Mereka, PSSI, menelpon agen saya untuk pertama kalinya, ujar Kevin Dix pada hari Kamis. Tahu akan hal itu, Kevin Dix pun merasa bangga bisa mendapatkan kepercayaan dari PSSI yang kemungkinan besar tertarik kepadanya. Tentu saja merupakan suatu kehormatan besar bahwa mereka berpikir saya akan menjadi tambahan yang berharga bagi tim, kata Kevin Dix sambil tersenyum lebar. Kendati demikian, belum ada pernyataan resmi dari PSSI terkait pemain keturunan asal Belanda itu. Apakah masuk dalam daftar calon pemain naturalisasi atau tidak? Namun satu hal yang pasti, Kevin Dix menilai bahwa timnas Indonesia saat ini sudah berkembang pesat usai mayoritas pemain diperkuat pemain naturalisasi. Timnas Indonesia berkembang sangat pesat dan semakin banyak pemain seperti saya memiliki 2 kewarganegaraan yang datang, jelas Kevin Dix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian, para fans sejati timnas Indonesia? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, dimurahkan rezeki, dan dipermudah, diperlancar segala urusan. Nampaknya magnet Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir dalam proses mencari pemain-pemain keturunan nampaknya sudah berjalan sangat mulus, sangat lancar. Banyak para pemain-pemain keturunan yang bermain di Liga Belanda ataupun liga top lainnya mulai ingin memperkuat timnas Indonesia, baik itu untuk di kelompok umur ataupun di kelompok senior. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel YouTube gua, Sony Lionel 87. Setelah 2 nama hebat seperti Michelle Gers dan Eliano Renders, yang terbaru ada nama Kevin Dix dan juga pemain keturunan asal Surabaya Julian Urip, pemain muda AZ Alkmaar, pemain berusia 17 tahun, nampaknya menyatakan tertarik untuk membela timnas Indonesia di kelompok umur. Telah nama Kevin Dix santer dan ramai di media sosial. Yang terbaru nama Julian Urip yang nampaknya juga ingin
memperkuat timnas Indonesia, di mana hal ini disampaikan dari orang dalam PSSI, orang kepercayaan A1, nama Julian Urip, mulai ramai di media sosial yang menyatakan kalau sudah dihubungi oleh PSSI untuk memperkuat timnas U20 di ajang Piala Asia 2025 di Cina. Setelah dipastikan kita lolos ke Piala Asia U20 2025, pelatih kepala Indra Sapri ingin memperkuat, ingin menambah amunisi pemain-pemain keturunan yang bermain di Liga Eropa untuk memperkuat bagian pertahanan ataupun lini tengah dan juga penyerangan. Agar apa? Agar Indonesia bisa berbicara banyak dan Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia U20 di ajang berikut. Julian Urip, pemain 17 tahun, AZ Alkmaar, memang pemain yang sangat bagus, sangat kuat dalam posisi penyerangan, di mana Julian Urip biasa bermain di sektor gelandang ataupun winger. Ini yang membuat pelatih Indra Sapri meminta kepada Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir, untuk segera memproses Julian Urip agar dapat memperkuat timnas U20 yang akan bertanding pada bulan Januari nanti di Piala Asia U20 tahun 2025 di Cina. Pemain yang memiliki kekuatan di kaki kanan dan kaki kiri juga cukup baik. Ini memang sangat dibutuhkan, sangat ditunggu dan sangat dinanti-nanti oleh staf kepelatihan timnas U20 Indra Sapri dan juga Coach Bima Sakti, agar Indonesia mampu berbicara banyak, mampu memberikan dan membuktikan kalau kita memang layak berada di Piala Asia 2025 nanti. Semoga saja Julian Urip bisa segera memperkuat timnas Indonesia dan menjadi bagian dari timnas Indonesia U20 yang sudah ada nama seperti Jens Raven, kemarin mencatat 3 gol di 3 laga. Ini juga sesuatu yang sangat bagus untuk timnas Indonesia U20. Jadi mari kita berikan dukungan, kita berikan doa yang terbaik untuk timnas Indonesia U20 ataupun timnas senior yang nanti akan bermain menghadapi Bahrain dan juga Cina di ajang kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga zona Asia. Thank you guys. Ratusan YouTuber terbang ke Qatar, merinding mendengar Indonesia Raya di kualifikasi Piala Dunia. Hey guys, kalau kalian suka dengan apa yang aku buat, support aku dengan klik like dan subscribe ya. Aku benar-benar menghargai setiap dukungan dari kalian, dan itu bikin aku semangat buat terus berkarya. Gelombang antusiasme luar biasa melanda para YouTuber dari berbagai belahan dunia saat Indonesia Raya dikumandangkan di stadion. Para pembuat konten ini, yang sebelumnya telah mendulang keuntungan besar dari video-video mereka, rela terbang ke Qatar dan membeli tiket VIP untuk menyaksikan laga seru antara Indonesia melawan Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pertandingan tersebut akan digelar di Bahrain National Stadium Jumat ini, tepatnya pukul 12 malam waktu Indonesia bagian Barat. Antusiasme para YouTuber ini tidak hanya dipicu oleh potensi konten yang dapat mereka hasilkan dari laga tersebut, tetapi juga oleh keinginan untuk merasakan langsung atmosfer luar biasa yang disuguhkan oleh para supporter Indonesia. Lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya, yang dikenal memicu semangat kebangsaan dan kebanggaan, menjadi salah satu momen yang dinantikan banyak orang. Tak sedikit di antara mereka yang mengaku merinding hanya dengan membayangkan mendengar lagu ini dinyanyikan oleh puluhan ribu orang di Timur Tengah. Supporter Indonesia membawa atmosfer yang menggetarkan. Beberapa YouTuber yang diwawancarai mengaku penasaran dan ingin menyaksikan secara langsung
bagaimana antusiasme supporter Indonesia yang terkenal fanatik. Mereka sudah menyaksikan beberapa cuplikan video dari laga-laga sebelumnya, di mana para supporter Indonesia menunjukkan semangat luar biasa saat menyanyikan lagu kebangsaan mereka. Ini memberi mereka dorongan ekstra untuk hadir langsung di stadion dan ikut merasakan aura kebanggaan yang tak tertandingi. Saya pernah mendengar lagu kebangsaan Indonesia dinyanyikan di stadion melalui video dan rasanya luar biasa. Saya ingin sekali merasakan secara langsung saat ribuan supporter menyanyikan Indonesia Raya bersama-sama di stadion yang besar, ujar salah satu YouTuber asal Eropa. Para YouTuber ini juga melihat momen Indonesia Raya sebagai peluang konten viral. Karena lagu ini bukan hanya memicu kebanggaan di kalangan masyarakat Indonesia, tetapi juga menarik perhatian dunia internasional yang mulai melirik kebangkitan sepak bola Indonesia di panggung global. Penasaran dengan penampilan perdana Miss Hilgers? Selain momen Indonesia Raya, salah satu hal lain yang membuat para YouTuber ini semakin antusias adalah penampilan perdana Miss Hilgers, pemain naturalisasi Indonesia yang baru-baru ini menjadi sorotan. Hilgers, yang merupakan bek termahal di Asia Tenggara dan saat ini bermain untuk klub-klub Belanda, FC Twente, dipastikan akan tampil untuk Indonesia dalam pertandingan ini. Ini menjadi salah satu daya tarik utama bagi banyak orang, termasuk para YouTuber yang penasaran dengan kemampuan pemain tersebut di lapangan. Hilgers sendiri telah menyatakan keinginannya untuk membawa Indonesia meraih kemenangan dalam penampilan bersama timnas. Pemain berusia 22 tahun ini mengakui bahwa bermain untuk Indonesia adalah salah satu impian besarnya, dan dia siap memberikan yang terbaik di lapangan. Saya sangat bersemangat bisa membela Indonesia di pertandingan ini. Saya berharap bisa memberikan kontribusi maksimal dan membantu tim meraih kemenangan, kata Hilgers dalam wawancara singkat sebelum pertandingan. Para YouTuber, baik yang datang dari Asia, Eropa, hingga Amerika, mengakui bahwa mereka tertarik melihat bagaimana Hilgers akan bermain di pertandingan internasional ini. Sebagai pemain yang memiliki reputasi besar di Eropa, penampilannya menjadi perhatian utama, terutama dengan ekspektasi tinggi dari para pendukung Indonesia. Konten yang menguntungkan. Tidak bisa dipungkiri, motivasi utama para YouTuber ini terbang ke Qatar adalah untuk menghasilkan konten yang dapat mendapat perhatian jutaan penonton di seluruh dunia. Dengan popularitas sepak bola yang semakin meningkat dan Indonesia yang menjadi salah satu kekuatan baru di Asia Tenggara, para YouTuber melihat kesempatan emas untuk membuat video yang akan mendulang banyak penonton. Beberapa YouTuber bahkan mengaku telah meraup keuntungan besar dari video-video sebelumnya yang berkaitan dengan sepak bola Indonesia. Semangat supporter yang luar biasa, momen-momen emosional di stadion, hingga kejutan-kejutan di lapangan menjadi bahan bakar utama bagi video-video yang mereka buat. Indonesia adalah pasar besar, dan setiap kali saya membuat video tentang tim nasional mereka atau supporter mereka, view saya melonjak drastis. Saya yakin pertandingan ini akan menjadi salah satu momen besar dalam karir saya sebagai konten kreator, ungkap salah satu YouTuber asal Amerika Serikat. Menyaksikan Indonesia Raya berkumandang di Timur Tengah. Mendengar Indonesia Raya dinyanyikan oleh ribuan supporter di stadion adalah salah satu pengalaman yang paling ditunggu-tunggu oleh para YouTuber ini. Lagu kebangsaan ini bukan hanya menggugah emosi para pemain dan supporter, tetapi juga membawa pesan kuat tentang persatuan dan kebanggaan nasional. Beberapa dari mereka bahkan mengakui bahwa meskipun mereka bukan warga negara Indonesia, mereka merasakan getaran semangat yang kuat ketika mendengar lagu itu dinyanyikan. Saya merinding saat mendengar Indonesia Raya dinyanyikan di stadion. Itu adalah momen yang sangat emosional dan saya ingin menyaksikannya lagi, kali ini di Timur Tengah, kata salah seorang YouTuber asal Australia. Dengan ekspektasi tinggi, para YouTuber ini berharap bahwa pertandingan antara Indonesia dan Bahrain akan memberikan mereka banyak momen emosional yang bisa mereka abadikan dalam video mereka. Dari momen ketika lagu kebangsaan dikumandangkan hingga setiap gol dan aksi di lapangan, semuanya adalah konten berharga yang dapat mereka bagikan dengan jutaan pengikut mereka di platform media sosial. Pertandingan antara Indonesia dan Bahrain ini diprediksi akan menjadi salah satu pertandingan yang paling dinantikan dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dengan sorotan khusus pada penampilan perdana Miss Hilgers dan kehadiran para supporter fanatik Indonesia yang siap memberi dukungan penuh
di stadion. Timnas Indonesia diprediksi menang melawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Manama Bahrain, Timnas Indonesia dijagokan meraih kemenangan dalam laga penting melawan Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Bahrain National Stadium. Prediksi ini muncul usai performa impresif skuad Garuda yang sukses menahan imbang dua tim kuat Arab Saudi dan Australia di pertandingan sebelumnya. Dalam laga melawan Arab Saudi, Indonesia tampil solid, mampu menjaga keseimbangan permainan meski menghadapi serangan bertubi-tubi dari salah satu tim terkuat di Asia. Hasil ini dianggap sebagai pencapaian signifikan mengingat reputasi Arab Saudi di kancah sepak bola internasional. Tak hanya itu, Indonesia juga berhasil memetik poin berharga dari Australia, salah satu raksasa Asia Oseania. Pertandingan yang berakhir tanpa gol 0-0 menunjukkan ketangguhan lini pertahanan Timnas Indonesia serta kehebatan kiper yang mampu menggagalkan beberapa peluang emas dari Australia. Dengan hasil imbang ini, Indonesia telah membuktikan diri sebagai lawan yang tidak bisa diremehkan. Kini, perhatian beralih ke laga melawan Bahrain yang akan menjadi tantangan berikutnya. Meski bermain di kandang lawan, Indonesia diyakini memiliki kepercayaan diri tinggi setelah dua hasil positif tersebut. Bahrain yang juga memiliki sejarah kuat di sepak bola Asia tentu tidak akan menjadi lawan yang mudah. Namun dengan strategi bertahan yang solid, transisi cepat dalam serangan, serta mentalitas tim yang semakin tangguh, Indonesia diprediksi memiliki peluang besar untuk mengamankan kemenangan di laga ini.